Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan kognisi pada remaja. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangan fisik, terus perkembangan seksual dan pubertas pada remaja, sekarang kita akan membahas tentang perkembangan kognisi. Nah, seperti pada yang sebelumnya bahwa dikatakan remaja itu adalah transisi dari anak-anak menuju dewasa, begitu juga dengan perkembangan kognisi. Artinya pada perkembangan kognisi ini juga merupakan transisi kognisi anak-anak menjadi kognisi dewasa yang dalam berpikirnya lebih matang. Maka remaja itu memiliki kematangan dalam berpikir. Salah satunya adalah kematangan berpikirnya itu adalah dia mulai bisa berpikir secara abstrak. Tetapi tentu saja karena masih dalam masa peralihan, masih ada pemikiran-pemikiran yang immature, pemikiran-pemikiran yang kurang matang. Gitu. Seiring usia, semakin bertambah usia remaja tersebut, tentu immature thinking tadi akan menjadi lebih mature thinking. Jika dilihat dari tahapan perkembangan kognitif dari Piaget, maka kognisi remaja itu berada pada tahapan formal operasional. Kata Piaget, di usia 11 tahun, mulai 11 tahun, maka seseorang itu memasuki tahapan kognisi yang disebut dengan formal operasional. Kalau sebelumnya itu, tahapan sebelumnya itu adalah konkret operasional pada masa anak-anak. Artinya seseorang itu berpikirnya secara konkret. Ketika dia masuk pada tahapan formal operasional, maka dia sudah bisa berpikir secara abstrak. Dia bisa berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan. Dia bisa berpikir tentang sesuatu yang abstrak, ya, kata-kata yang abstrak, terus bisa berdiskusi hal-hal yang abstrak, misalnya bisa berdiskusi apa itu cinta, apa itu keadilan, dan lain-lain. Ya, kemudian selain dari abstrak, ya, kemampuan berpikir abstrak, juga remaja ini menurut Piaget pada tahapan formal operasional adalah dia bisa berpikir hipotetik dan deduktif. Hypothetical deductive reasoning, bisa berpikir secara hipotetik dan deduktif. Ya, artinya si remaja ini bisa ketika dia mengalami suatu masalah, misalnya dihadapkan pada suatu permasalahan, maka bisa dia membuat hipotesis, dia bisa membuat dugaan-dugaan tertentu dan menyimpulkan, dan bisa menyimpulkan. Misalnya ya, contohnya itu pada SMP, kalau kita ingat ya, di usia ya, remaja itu biasanya kalau mulai masuk remaja itu sekolahnya itu dan yang pendidikannya adalah SMP. Ada perbedaan yang mendasar antara pendidikan SD dengan SMP kalau kita lihat ya, kalau kita telisik ya, bahwa di SMP itu ada pelajaran-pelajaran yang lebih abstrak ya, sesuai dengan apa yang disampaikan Piaget. Salah satunya contohnya adalah fisika misalnya ya. Sebelumnya kita nggak belajar fisika tuh di SD, di SMP kita sudah belajar. Misalnya kita jadi tahu ada F sama dengan M dikali A, gaya sama dengan massa dikali percepatan. Jadi kita abstraksikan ya, dinotasikan gaya itu dengan F, massa itu dengan M, percepatan itu dengan A gitu. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan fisika seperti itu juga, maka perlu ada langkah-langkah. Maka kalau keingat dulu waktu belajar fisika, berapakah percepatan jika diketahui gayanya sekian dan massanya sekian. Nah, si remaja dengan kemampuan formal operasionalnya, dia mulai bisa untuk menyelesaikan permasalahan fisika tersebut. Itu seperti itu kurang lebih contohnya. Contoh lain tentu masih banyak lagi ya. Kemudian di
tahapan formal operasional dari PAC ini tadi sudah dijelaskan ada 2 ya tadi ya, bahwa dia sudah bisa berpikir abstrak dan juga bisa berpikir hipotetik deduktif. Selain itu dia juga bisa berpikir introspektif, artinya dia bisa berintrospeksi, dia bisa menilai kembali, mengevaluasi kembali apa yang ia pikirkan, ide-ide yang dipikirkannya. Ini sih disebut juga dengan istilah metakognisi. Kemudian bisa berpikir juga kombinatorial, kombinasi, berpikir kombinasi, artinya ada 2 fakta misalnya ya, dia bisa menyatukannya gitu. Jadi berpikirnya nggak hanya cuma satu saja, tetapi bisa berpikir tentang kombinasi. Kemudian juga berpikir secara logis. Secara logis artinya dia mengetahui sebab dan akibat dari sesuatu itu. Jadi dia udah tahu tuh yang mana sebab, yang mana akibat, seperti itu. Untuk hypothetical reasoning tadi udah dijelaskan ya, hypothetical nama lainnya tuh hypothetical deductive reasoning. Nah, tadi dikatakan bahwa remaja itu dia sudah matang dalam berpikirnya, tetapi ada pemikiran-pemikiran yang belum matang juga. Ya, ini disampaikan oleh David Elkind. Dia bilang ada 6 karakteristik pemikiran immature pada remaja. Yang pertama adalah idealism and criticalness. Jadi remaja ini dia itu berpikirnya idealis, ya sesuai dengan ide-idenya saja, sesuai dengan ide-idenya. Kemudian dia kritis, sering memberikan kritik-kritik. Jadi apa saja dikritikkan sama dia. Kalau nggak sesuai dengan pemikirannya, idenya dia, maka dia memberikan kritik. Kemudian tipe yang karakteristik yang kedua adalah argumentativeness. Banyak argumen, banyak beralasan, banyak sekali alasan melakukan sesuatu, ada aja alasannya. Kemudian indecisiveness. Decision. Jadi dia sulit untuk menentukan decision, menentukan pilihan. Jadi kalau dia pakai baju misalnya, pakai baju warna merah, ganti nggak bagus, warna biru aja, ganti lagi jadi merah lagi, ganti lagi jadi kuning, dan seterusnya gitu ya. Jadi seringkali sulit untuk menentukan pilihan. Kemudian apparent hypocrisy. Apparent hypocrisy itu kata David Elkind, jadi orangnya hipokrit. Remaja ini hipokrit. Contohnya adalah misalnya ada remaja yang sangat peduli sama lingkungan, kata Elkind ya. Mereka melakukan demonstrasi untuk penggunaan, mereka penyayang binatang. Jadi binatang tuh nggak boleh dijadikan pakaian misalnya. Mereka demonstrasi tuh ke toko yang menjual jaket bulu, jaket yang terbuat dari bulu. Tapi ketika musim dingin, juga terkadang mereka juga masih pakai tuh jaket bulu tuh. Jadi apparent hypocrisy itu adalah ketidaksesuaian antara apa yang mereka pikirkan dan mereka perbuat, gitulah kira-kira ya, apparent hypocrisy itu. Jadi hipokrit remaja itu menurut Elkind. Kemudian kata Elkind lagi, ciri yang keenam, karakteristik yang kelima ya adalah self-consciousness, atau diistilahkan lain dengan imaginary audience. Mereka itu conscious sekali terhadap dirinya, ya, ngerasa, bahkan mereka mengimajinasikan penonton, katanya gitu ya. Jadi misalnya semua itu tentang mereka, gitu. Gimana contohnya? Contohnya itu seperti misalnya ada remaja yang kebetulan berjerawat misalnya, satu muncul jerawat di jidatnya gitu ya, serasa seluruh dunia tuh memperhatikan gitu ya. Atau kalau dia ganti potongan rambut gitu, dia GR sendiri tuh, ngerasa semuanya merhatiin dia. Padahal
Enggak kan, belum tentu kayak gitu. Nah gitu, dia merasakan imaginary audience. Itu yang disebut dengan self consciousness atau imaginary audience. Dan yang keenam kata Elkine adalah remaja itu specialness and invulnerability. Ya, jadi kata Elkine ya bahwa mereka tuh ngerasa unik, ya, berbeda dengan orang yang lain seperti itu. Kemudian nah dari buku Santrok, tahu tadi tuh yang saya sampaikan itu banyaknya dari buku Papalia yang menjelaskan ya. Nah kemudian di Santrok itu disampaikan bahwa pada masa remaja itu terjadi juga perkembangan yang signifikan, perkembangan yang sangat baik dalam hal memproses informasi atau information processing. Nah, information processing ini adalah tema yang sekarang lagi hangat-hangatnya sedang dikaji ya, terutama kalau information processing itu terkait dengan prefrontal cortex. Ya, prefrontal cortex masih ingat ya di PAAL kita pernah bahas ya prefrontal cortex ya. Ini fungsi eksekutif, executive function ya. Kalau nggak tahu baca lagi ya, diingat-ingat lagi ya. Oke, di information processing ada dua hal. Sebenarnya semua juga berkembang, tetapi ada dua yang signifikan berkembang, gitu katanya. Apa itu? Yaitu decision making dengan critical thinking, berpikir kritis. Tadi sempat kita bahas sih ini ya. Nah, decision making itu pembuatan keputusan itu pada remaja ini terjadi peningkatan kemampuan ya, terjadi peningkatan kemampuan. Jadi seorang remaja itu dia akan berkembang kemampuan decision making-nya karena dia mulai harus membuat keputusan sendiri ya. Dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia belajar, dengan jurusan apa yang mau dia tekuni ketika nanti kuliah, dia mau apa dan lain-lain, itu membuat mereka terbiasa untuk melakukan decision making. Walaupun tadi Elkan juga bilang ya bahwa remaja ini indecisive katanya, sulit untuk menentukan pilihan, membuat pilihan. Tetapi dan ini juga pada fase ini juga nanti mereka akan secara signifikan akan mematangkan kemampuan decision making-nya. Nah, menurut Klaczynski katanya, Klaczynski bilang bahwa decision making pada remaja itu bisa dijelaskan melalui dual process model. Dual process model. Jadi ketika membuat decision making, maka ada dua sistem kognitif yang aktif ya. Jadi sistem yang pertama itu adalah kemampuan analitik, sedangkan yang satunya lagi adalah experiential atau pengalaman. Jadi seseorang remaja ketika membuat suatu pengambilan keputusan, maka dia tergantung dari kemampuannya dalam menganalisa sesuatu dan pengalaman yang pernah dialaminya, yang berdasarkan pengalamannya. Kemudian critical thinking, pada critical thinking juga terjadi peningkatan yang sangat signifikan menurut information processing pada remaja ya. Jadi terjadi peningkatan kecepatan. Jadi remaja itu semakin berpikir semakin cepat. Otomatisasi, mereka berpikir secara otomatis. Terus kemudian juga mereka juga memiliki pengetahuan yang lebih luas, apalagi saat ini ya, karena banyak sekali tools yang bisa digunakan, terutama adalah internet ya. Jadi knowledge-nya mereka itu kadang lebih baik daripada generasi sebelumnya ya, karena kemampuan menyerap informasinya itu besar. Kemudian meningkatnya kemampuan dalam mengkonstruk, kemudian mengkombinasikan pengetahuan-pengetahuannya. Tadi sudah disampaikan tentang berpikir kombinasi atau kombinasi oral ya. Kemudian juga mereka juga sudah mulai
bisa ya dalam critical thinking ini mereka bisa membuat strategi-strategi, prosedur-prosedur untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Dan mereka juga bisa membuat simpulan, deduksi. Ini juga diistilahkan dengan Piaget dengan istilah hypothetical deductive reasoning. Nah, selain dari kognisi, kita bahas juga tentang perkembangan bahasa ya. Perkembangan bahasa ini sebenarnya kan masuk juga dalam kognisi ya. Masuk juga kognisi dan terkait erat dengan perkembangan kognisi. Maka di usia remaja ini ya menurut yang di buku Papalia itu dikatakan rata-rata usia 16 sampai 18 tahun kosakatanya itu sudah mencapai 80.000 kata. Dan mereka juga karena mereka sudah bisa berpikir abstrak, maka mereka bisa mendiskusikan kata-kata yang abstrak seperti cinta, apa itu cinta, apa itu keadilan, apa itu freedom, kebebasan, dan lain-lain. Mereka juga bisa menggunakan metafora, mereka bisa menggunakan ironi, mereka juga bisa melakukan sindiran-sindiran, gitu ya. Terus juga menggunakan kata-kata yang menyiratkan hal yang logis, hubungan sebab akibat. Mereka udah bisa tuh ya, menentukan mana yang menjadi sebab, mana yang menjadi akibat. Kemudian mereka juga remaja ini semakin mahir dalam social perspective taking. Jadi mereka bisa mempersuasi orang lain. Jadi mereka bisa berpikir dengan perspektif orang lain. Nah, maka mereka bisa mempersuasi orang lain. Itu pinter mereka seperti itu. Selain itu juga ada yang khas di remaja itu biasanya adalah teenage slang ya, atau slang language, bahasa slang ya. Bahasa slang ini contohnya tuh misalnya tuh di gambar ini ada Jarjit, nonton Filipin kan ya, ada Jarjit marvelous misalnya kayak gitu, atau ada bahasa-bahasa lain. Nah misalnya contohnya awesome, geeks misalnya di bukunya karena buku bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia apa? Mungkin bahasa Indonesia itu misalnya santuy misalnya, atau woles atau apalah gitu ya, banyak. Nah, teenage slang ini, bahasa slang ini ternyata adalah bagian dari proses berkembangnya identitas remaja. Jadi bahasa slang itu bagus dalam arti maksudnya merupakan suatu proses remaja untuk membentuk identitas dirinya. Ya, dia berpisah dari orang tuanya dengan orang dewasa lain sehingga mereka mempunyai bahasa sendiri. Selain itu menurut Elkain juga ya bahwa slang ini bahasa slang ini merupakan keunikan buat mereka. Mereka bagaimana mereka mendefinisikan generasinya mereka, tentang keunikannya mereka, tentang nilai-nilai yang mereka anut, ya, tentang taste-nya mereka dan preference-nya mereka. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkembangan bahasa, ya, perkembangan bahasa. Mungkin itu saja. Tentu banyak yang bisa kita diskusikan. Jika ada yang perlu didiskusikan, ada hal-hal yang kurang jelas, mari kita berdiskusi. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.